Selamat sore semuanya. Baik, ini pertama kali kita tuh web. Jadi untuk walaupun namanya tuh web 2, tapi ini untuk secara tutor online ini baru pertama kali. Baik, untuk kali ini perkenalkan saya namanya Radinal Setiadinsa. Untuk kegiatan tutor ini sebelumnya bukan sebelumnya atau saya sedang mengajar sebagai dosen di dosen informatika di kampusnya itu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Itu hari-hari saya bekerja selain sebagai tutor online ini. Untuk pertama kali atau untuk saat ini kenalan, saya ingin menanyakan dulu untuk Mbak Mediati Vanita dan juga Mbak Siti Nurkaya, boleh diperkenalkan diri dulu. Apakah di UT ini sebagai mahasiswa aja atau ada yang lagi kelihatan sebagai kerja sebagai part time atau bahkan sebagai full time? Boleh di share dulu atau diceritakan terlebih dahulu dasar diri dari Mbak Mediati dan Mbak Siti Nurkaya. Silakan. Untuk yang web kali ini kita saling mengenal lebih dulu. Ada yang Selamat sore. selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurkaya dari UP PJJ Jember, Jawa Timur. Saya sendiri kegiatannya sekarang itu bekerja dan juga kuliah, tapi kebetulan dari pekerjaan saya memang jauh jauh dengan jurusan yang saya ambil. Saya bekerja di bidang kesehatan. Kebetulan saya berada di sebuah klinik kesehatan. Namun memang saya berminat untuk mengambil sistem informasi di UT ini. Untuk sebelumnya saya sendiri sebenarnya itu dulu adalah lulusan dari sekolah menengah kejuruan prodi administrasi perkantoran, yang mana itu sebenarnya juga sangat jauh dengan jurusannya sekarang, karena sebenarnya itu lebih menjurus ke manajemen. Sedikit informasi aja mungkin sebagai penerimaan, saya sendiri mengambil sistem informasi karena saya ingin keluar dari zona nyaman saya, karena menurut saya selama kurang lebih 3 tahun saya belajar di SMK itu sekarang saya memutuskan untuk yang jika tahun ke depan yang kemungkinan besar akan Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Ada lagi? Cukup. Kenalan dari saya. Terima kasih kesempatannya, Pak. Baik, sama-sama. Baik, makasih Mbak Siti Nurkaya. Wah, hebat ya. Jadi selain kuliah juga di Universitas Terbuka juga bekerja ya, dan juga ingin keluar dari zona nyaman. Wah, luar biasa, ini benar-benar perlu didukung, perlu disupport ini supaya nanti benar-benar hasil dari keluar dari zona nyaman ini benar-benar tercapai dengan apa yang ingin dicita-citakan, diharapkan lagi. Baik, terima kasih Mbak Siti Nurkaya. Selanjutnya Mbak Mediati Vanita, boleh diperkenalkan diri dulu. Hari-hari selain sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, adakah kegiatan yang lain lagi? Halo, Mbak Mediati, mendengar suara saya atau tidak? Baik, kalau tidak dengar, baiklah. Ya, jadi tadi Mbak Siti Nurkaya sudah mengenal diri bahwa benar ingin keluar zaman. Nah, saya ini selain tadi sebagai dosen informatika, saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, Romangun. Jadi gelar pertama saya itu sarjana pendidikan, dan juga saya ingin lanjutkan lagi kuliah di mengembangkan pendidikan saya dari S1 lanjut ke S2 saya, yaitu di Teknologi Informasi. Saya ngambil di Universitas Indonesia di UI untuk S2 saya. Jadi itu, dan alhamdulillah keterima di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai dosen dari informatika. Jadi selain dari mengajar, biasanya saya mengajar algoritma pemrograman, saya juga bisa mengajar
pemrograman berorientasi objek, dan juga pemrograman mobile. Itu mata kuliah yang saya ampu untuk dosen dari informatika. Baik, saya izin untuk share screen untuk pertemuan kali ini. Saya ingin ngebahas agenda kita kali ini, ngebahas materi dari 1 sampai 5, walaupun sudah di-share oleh admin UT untuk di e-learning, tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu lagi. Sekaligus terakhir nanti saya ingin menjelaskan tugas. Tugas 1 yang perlu rekan-rekan mahasiswa untuk bisa disubmit. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi kali ini. Baik, ini materi dari inisiasi yang pertama atau aktivitas belajar pertama. Saya ngejelasin terlebih dahulu lagi. Jadi nanti tinjauan dari mata kuliah algoritma pemrograman ini pertama, mata kuliah ini inti pada program studi sistem informasi. Yang kedua, mata kuliah membahas algoritma dan pemrograman secara detail. Yang ketiga, merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur code. Yang keempat, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Selanjutnya, tools ID untuk membuat kode program. Nah, ini nanti karena kita mata kuliah berpraktis, secara otomatis nanti ada codingan ya, ada membuat program coding. Yang ketiga, yang bobot mata kuliah adalah 3 SKS, dan kelas ini atau mata kuliah ini mata kuliah praktikum. Nah, ini kegiatan belajar 1 yaitu pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Kegiatan belajar 2 itu pendekatan umum, mendesain, dan analisis algoritma. Yang pertama, pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Jadi definisi algoritma menurut pakar, itu ada beberapa pakar yang definisi dari algoritma, yaitu pertama, Al-Khawarizmi. Yaitu algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau menurut Donald A. Knuth, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Yang ketiga, David Walton, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Yang keempat, Stone dan Knuth, jadi algoritma itu suatu seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa, sehingga setiap aturan yang efektif, jelas hingga sedemikian rupa, sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Kalau menurut Andreyevich Markov itu, algoritma itu hal umum untuk dipahami sebagai suatu putusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Sehingga kesimpulan dari beberapa pakar dunia untuk menjelaskan algoritma yaitu suatu upaya dengan urusan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Itu definisi dari algoritma. Nah, contohnya dari algoritma itu adalah kita mau ke Bogor, itu bisa dari naik kereta, naik taksi, dan juga naik angkot. Nah, ini bisa bermacam-macam, atau bisa naik kendaraan, bisa mobil, dan juga bisa motor. Ada beberapa algoritma yang menujunya, atau dari start awalnya itu dari Bogor, menuju startnya dari mana masing-masing, tujuannya itu ke Bogor. Dan naiknya itu bisa dari bermacam-macam. Selanjutnya, algoritma itu sama dengan keterampilan. Jadi keterampilan dalam apa? Dalam hal segala sesuatu untuk menampilkan sesuatu. Nah, kenapa sih alasan menggunakan algoritma? Itu pertama efisien, abstraksi, dan juga reusability. Ini. Terus tadi ada penjelasan dari algoritma. Selanjutnya karena mata kuliah kini algoritma dan pemrograman, otomatis penjelasan juga dari program, yaitu apa? Satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program itu bisa juga sistem operasi dan juga program aplikasi. Nah, sistem operasi yang rekan-rekan kalian tahu bahwa ada bermacam, ada Windows, ada Linux, ada macOS untuk apa namanya Apple, dan juga FreeBSD, Red Hat, dan juga Solaris. Dan program aplikasi. Nah, program aplikasi itu program yang kalau di smartphone itu ada di Play Store atau App Store. Ada apa? Ada Firefox, ada Microsoft Office, ada mungkin antivirusnya di AVG, dan macam-macam lain lagi. Nah, itu beberapa dari program aplikasi yang dibuat.
Terus selain dari program ada bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman? Bahasa formal yang terdiri set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Yaitu pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah, mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah, itu kita, dan yang saat ini kita pelajari, bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu menggunakan Java, Delphi, dan lain-lain. Terus tentunya kalau seandainya ada bahasa programmer, ada programmer. Apa sih programmer? Adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak buat aplikasi. Nah ini yang biasanya orang IT atau kuliah di IT tidak seperti itu. Apa seorang programmer? Kenapa? Karena dengan jadi seorang programmer bisa menghasilkan apa cuan atau uang lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Karena bekerja di komputer bisa menghasilkan aplikasi, nah, itu yang saya katakan. Nah, terus selanjutnya itu penyelesaian masalah dengan program. Apa sih? Pertama, menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program tersebut. Nah, ini ekspresi representasi algoritma dalam bentuk flowchart, dalam bentuk pseudocode. Nah, ini dari diskusi dua. Beberapa rekan yang suka ada yang salah atau ada yang keliru atau ada kan apa yang kurang lengkap atau kurang tepat untuk menjelaskan tentang flowchart dan pseudocode. Untuk lihat dalam flowchart itu ada simbol-simbol atau gambar-gambar tertentu. Dilihat dari yang bagian kirinya, yang bagian kanan itu pseudocode. Itu instruksi. Instruksi atau langkah-langkah yang dihasilkan dari awal sampai akhir. Tapi di depannya itu ada nomor. Nah, itu yang kuncinya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di materi selanjutnya akan dibahas tentang flowchart dan pseudocode. Nah, ciri dan manfaat belajar algoritma. Ciri-cirinya itu ada pertama, ada input, output. Yang kedua ada proses. Yang ketiga ada berpola dan logis dalam menghasilkan output. Yang keempat, prosesnya memiliki instruksi yang jelas. Yang kelima, memiliki stopping rule. Tentu. Manfaatnya apa sih? Meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan penyelesaian masalah dengan cepat. Itu manfaat dari belajar algoritma. Terus, pedoman penyusunan algoritma. Jadi tidak ada aturan baku dalam menyusun algoritma. Yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma bila pertama ada input, ada output, definition, finition, dan effectiveness. Itu pedoman penyusunan algoritma. Baik, itu untuk yang inisiasi yang pertama. Selanjutnya untuk yang inisiasi kedua atau materi kedua, ngebahas tentang struktur dasar dari algoritma. Nah, ada sekuensial. Apa sih algoritma sekuensial itu? Yaitu yang pertama, instruksi dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, tidak boleh melompati satu langkah perintah apapun. Contohnya, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Itu spesial. Nah, contohnya dalam flowchart dan psikot itu tidak ada satu langkah pun yang dilompati, harus sesuai dengan langkah yang awal. Nah, ini spesial. Selanjutnya, seleksi. Apa sih algoritma seleksi? Yaitu seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Itu seleksi. Contohnya, jika ada kata-kata if, jadi mulai input usia. Jadi jika usianya lebih dari 17 tahun, maka boleh menonton. Jika tidak, berarti tidak boleh. Nah, itu seleksi. Ada keterangan if atau artinya bila atau jika, itu biasanya seperti itu. Itu dari seleksi. Terus ada lagi algoritma perulangan. Jadi banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contohnya mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Jadi dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, terus contoh dari perulangan, lihat, sama masih dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Ada mulai, ada reaksi variabel dan inisiasi, A sama dengan 0, B sama dengan 100. Terus jika A sama dengan A plus 1, A lebih besar dari B, maka langsung selesai. Terus kalau seandainya tidak, maka cetak A. Itu kembali lagi ke dalam perintah sebelumnya. Itu dalam bentuk flowchart. Kalau dalam pseudocode itu instruksi
yang diawali dari kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Dan di setiap langkah tersebut ada nomor. Gunanya untuk apa nomor? Untuk bisa tahu dari orang lain atau programmer lain bisa tahu langkah-langkah itu di nomor berapa. Sehingga nanti kalau seandainya kita bisa mengkoreksi, merevisi, bisa tahu nomor berapa yang perlu dikoreksi. Bukan bagian itu ya, bagian itu tuh bagian yang mana. Nah, ini yang tidak apa namanya yang perlu ada penomoran dalam studio code itu. Baik, itu untuk inisiasi yang kedua. Selanjutnya untuk inisiasi yang ketiga, Lagi diperbarui Pak untuk tahun 2024. ini bisa ngebahas tentang flowchart. Sudah ada tahun 2022. Flowchart itu adalah jenis diagram atau grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah yang ada. Nah, ini contoh dari flowchart yang seperti lihat bahwa flowchart itu berupa simbol-simbol. Lihat, rumus apa namanya contohnya itu mencari percepatan jarak waktu yang dilambang dengan V, A, S, dan T. Rumusnya V itu sama dengan S dibagi T, A itu sama dengan V dibagi T. Nah, ini yang di sebelah kanan itu berupa flowchart, yaitu berupa simbol-simbol. Diawali dengan mulai, lihat ada deklarasi variabelnya, input nilai, nah hitung kecepatan dulu. Kenapa? Karena hitung kecepatan itu kita harus mencari V-nya terlebih dulu. Setelah mencari V, baru bisa mencari percepatan. Didapatkan dengan A, V dibagi T. Lalu hasilnya ditampilkan nilai, kecepatan, percepatan, dan juga selesai. Jadi, keuntungan menggunakan flowchart itu adalah pertama, komunikasi, analisis yang efektif, dokumentasi, pengkodian efisien, proper debugging, dan juga pemeliharaan program yang efektif. Keterbatasan dari menggunakan flowchart itu ada pertama logikan kompleks, perubahan ada modifikasi, dan juga reproduksi yang sangat ya. Nah, dari simbol-simbol flowchart itu, kenapa sih kok bentuknya berbeda-beda? Kenapa nggak disamain aja? Karena dari gambar-gambar tersebut itu memiliki arti yang berbeda, sehingga kenapa simbol tersebut berbentuk si panjang, ada yang trapesium, terus ada yang belah ketupat, lain-lain macam-macam. Nah, ini simbol-simbol dari flowchart. Pertama, dari mulai atas selesai, ini nama simbolnya terminator. Fungsinya menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Preparation itu biasa dengan deklarasi, digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Selanjutnya, nama simbolnya data memasukkan menampilkan seperti dilihat dari gambar yang nomor 3. Ini fungsinya berupa data, yaitu input dan juga berupa output. Nomor 4, nama simbolnya itu proses. Lihat persegi panjang itu diberi keterangan V sama dengan S dibagi T. Jadi proses, misalnya proses hitung kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Nah, itu dilambangkan dengan persegi panjang atau nama simbolnya proses. Ada lagi decision, yaitu belah ketupat. Itu apa namanya? Decision. Fungsinya memutuskan dari kemungkinan yang ada. Bisa berupa ya atau bisa tidak. Terus lingkaran. Itu nama simbolnya konektor. Fungsinya itu menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Tanda panah atau tanda panah itu menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Terus ada namanya simbol delay yang nomor 8, digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Nah, ini simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart dan harus memiliki arti tertentu. Nah, pedoman dasar membuat flowchart itu adalah dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Yang ketiga, flowchart itu harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Yang keempat, sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Kelima, untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat masukinya. Tapi garis keluarannya memiliki dua dengan kemungkinan true, false, atau benar atau tidaknya. Terakhir,
simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Nah, ini pedoman dasar model Ocak. Yang pertama seperti ini. Semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam logis. Yang kedua, diagram harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Nah, ini contoh flowchart. Ya, ada yang kiri kanan ini dari sini, walaupun gambarnya dua, tapi ini satu kesatuan. Kenapa? Karena di bawah dari yang bagian kiri gambar pertama itu A, itu dalam bentuk 0, satu lingkaran. A. Terus di kanan itu lanjutannya, sehingga kalau seandainya ada keterbatasan ruang atau keterbatasan tempat, bisa diakhiri dengan lingkaran, dan pada saat mulai lagi itu diawali dengan lingkaran, sehingga yang kiri sama kanan ini satu kesatuan. Seperti itu. Jadi ini namanya terminator untuk langkah selanjutnya. Baik, itu dari inisiasi yang ketiga. Selanjutnya inisiasi yang keempat, saya ingin ngejelasin tentang pseudocode. Nah, ini yang beberapa mahasiswa sudah mengerjakannya tapi kurang tepat. Apa sih yang kurang tepat? Kita lihat. Kalimat deklaratif yaitu penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya, if atau jika, on atau hitung, atau tambahkan, kalikan, kurangi. Nah, ini beberapa boleh kalimat yang digunakan dalam pseudocode. Jadi, definisi pseudocode itu apa? Deskripsi tingkat tinggi dan singkat, ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Jadi pseudocode ini sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Nah, cara menulis dan struktur pseudocode itu dapat dibaca pada modul, yaitu struktur pseudocode, judul nama program kelas, yaitu penjelasan tentang algoritma, berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan, itu berupa deskripsinya, deklarasi semua nama yang dipakai, meliputi nama tipe, nama konstanta, nama peubah, nama prosedur, dan nama fungsi. Jadi implementasi. Jadi semua langkah asli algoritma dituliskan di sini. Nah, lihat ini. Ini contoh pseudocode. Kita lihat bahwa pseudocode ya, itu ada instruksi-instruksi dari apa namanya mencari bilangan ganjil. Lihat, ada mulai, kelas, terus ada deklarasinya. Nah, yang paling penting apa setelah diawali kata mulai dan diakhiri dengan selesai? Di depan instruksi ini ada nomor, lihat. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 8. Ternyata kalau di 8 ada apa? Ada 8-1, 8-2, 821, 39. Gunanya untuk apa? Yang saya infokan sebelumnya, jika nanti ada programmer lain atau orang lain dalam membaca pseudocode tersebut atau instruksi tersebut, jika ingin merevisi, ingin mengubah, bisa langsung memberitahukannya atau langsung menginfokan kepada programmer tersebut bahwa nomor 5 atau nomor 6 itu salah. Enak menjelasinnya. Oh, nomor 5 salah ya. Jadi harus diganti apa? Gantinya ya bukan yang ini tulisannya, tapi yang ini enak. Tapi kalau seandainya nggak ada nomor, di bagian yang itu ya, itu yang mana? Ya yang ini, yang bagian ini. Jadi harus ditunjukin dulu. Tapi kalau seandainya langsung penyebutannya dengan nomor, langsung tahu programmer ini tuh di bagian yang mana nomor atau bagian mana kali instruksinya yang salah. Jadi sudah menulis kata mulai, terus instruksinya lengkap, tapi lupa dengan nama, dengan nomor. Itu yang perlu diperhatikan. Dari diskusi kedua ini, beberapa dari mahasiswa sudah benar, tapi lupa menuliskan nomor. Jadi makanya kurang tepat. Baik, itu nomor sepakat. Terakhir untuk yang instruksi kelima atau materi kelima, kita akan membahas tentang pengantar Java. Jadi nanti untuk tugas satu ini nanti tidak ada membuat kode, tidak membuat aplikasi, tapi untuk tugas-tugas berikutnya ini yang perlu dimengerti. Kenapa? Sudah jelas bahwa dalam algoritma pemrograman ini kita menggunakan bahasa Java. Jadi nanti saat pemrograman, bahasa Java yang akan ditampilkan dalam kode. Walaupun bahasa yang lain itu memang benar dan bisa di-running, tapi yang diminta untuk mata kuliah ini itu menggunakan bahasa Java. Gitu. Jadi Java begitu diminati. Tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dukungan komunitas yang luas.
Terus, nah ini sejarah list Java. Nah juga ada beberapa dari pertanyaan nanti ada tugas. Emang dari sejarah list Java dari awal sampai akhir itu sampai tahun 2025 ini sangat panjang. Oleh karena itu, untuk membacanya, untuk meringkasnya, kalian buat dalam bentuk tabel. Kenapa? Biar bisa mudah dalam membacanya dan juga saya memeriksanya atau menilainya lebih mudah. Oke, misalnya dari tahun 94 itu penjelasannya tahun ini dan detailnya seperti ini. Ini tentang ini loh. Nah, jelasin. Terus bagian bawah tabel yang apa namanya? Kolom kedua. Tahun ini perkembangannya ini sampai terakhir tahun 2005 perkembangannya ini. Itu akan lebih mudah dalam bentuk tabel. Konsep pemrograman itu ada struktur dan OP. OP ini Object Oriented Programming. Nah, kelebihan dari program Java itu adalah multi-platform. Library yang lengkap, mendekati sintaks C++, dan juga berorientasi objek. Ada kelebihan dan juga kelemahan, yaitu apa? Fitur tidak kompatibel beberapa platform OS. Boros penggunaan memori dan mudah didekompilasi. Objek, OOP, Object Oriented Programming. Jadi Java adalah bahasa pemrograman berbasis OP dengan basis ada objek, kelas, inheritance, encapsulation, abstraction, dan juga polymorphism. Nah, objek adalah bagian sekecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek itu mempunyai atribut yang dijadikan sebagai state. Atribut adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode atau behavior, yaitu sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Nah, beda dilambangkan dengan sepeda. Sepeda mempunyai atribut pedal, roda, gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain. Jadi sepeda mempunyai metode, yaitu pindah roda gigi. Kecepatan bertambah, kecepatan berkurang. Pada OP, objek ini adalah suatu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Nah, OP kelasnya itu, kelas itu tidak lain adalah atribut atau properti dan metode kelakuan behavior yang didefinisikan. Nah, ini bisa dilambangkan dengan sepeda, bisa ada sepeda gunung, sepeda balap, juga sepeda tandem. Baik, itu dari atau materi yang ada. Sebelum saya masuk ke tugas 1, ada yang ingin ditanyakan? Baik, tadi awalnya 2, sekarang tambah 2 lagi. Sepran Sani dan juga Nia Karlina ya. Baik, selamat datang. Ada yang ditanyakan untuk materi dari 1 sampai 5? Yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung. Hadir Pak. Selamat Sani hadir Pak. Oh ya, baik, hadir-hadir semua. Oke, baik. Baik, ada yang ditanyakan untuk materi 1 sampai 5 ini? Sebelum saya membahas yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa dari semester-semester sebelumnya, membahas dulu tugas. Silakan, ada? Oke, baik. Ini, baik saya chat dulu ya. Ini pembuatan pseudocode sendiri itu sebenarnya menggunakan APK apa ya? Oh ya, kalau pseudocode itu yang seperti saya infokan. Jadi pseudocode itu cuma langkah-langkah atau instruksi. Langkah-langkah atau instruksi dari suatu program. Jadi kalau seandainya dalam bentuk APK atau aplikasi apa, nggak pakai aplikasi apa, cuma dalam bentuk Word aja, terus di enter, kalian tulis nomor di depan instruksi tersebut lebih mudah. Nah itu apa namanya pseudocode. Sebenarnya yang perlu mungkin ditanya dalam bentuk flowchart. Kalau flowchart itu baru dalam bentuk simbol. Kalau dalam bentuk simbol, nah ini yang perlu sulit. Kalau seandainya apa namanya dalam bentuk APK-nya itu flowchart itu saya izin untuk perlihatkan. Nah, ini saya izin di sini. Ini sebenarnya kalau mau lebih lengkap atau lebih rapi dalam membuat bikin flowchart, nah ini bisa dalam bentuk ini diagram kosong. Ini bisa dari sini. Ini namanya draw.io. Draw.io ini bisa membuat lebih mudah apa namanya dalam bentuk flowchart.
Terus, Pak, kalau seandainya saya ingin dalam bentuk Word gimana? Boleh, silakan dalam bentuk Word. Word itu gimana? Kan di sini dalam Word itu ada beberapa, maaf, ini ada beberapa simbol ya. Saya sini dulu. Ada beberapa simbol dari sini. Nah, insert. Nah, ini ada beberapa simbol ada dalam bentuk shape. Nah, ini boleh, silakan, nggak ada masalah. Ini kan ada bentuk persegi panjang, ini silakan. Tapi ya itu lebih sulit. Terus ada lagi nggak Pak selain itu? Bisa pakai apa? Pakai tulis tangan. Silakan tulis tangan. Kalian gambar sendiri boleh. Ini apa? Diagram kosong misalnya buat. Nah ini di apa namanya dalam bentuk berkas XML. Kalau seandainya apa? Bisa yang lain-lain. Nanti kalau seandainya sudah jadi bisa dalam bentuk apa namanya PNG atau dalam bentuk JPEG itu kalian bisa. Nah di sini ada tempatnya nih banyak. Nah ini beberapa cari di sini. Nah, ini aplikasinya atau membuat dalam bentuk nocat. Tapi kalau tadi bentuk shortcut, itu tulisan aja. Bisa dalam di Word, bisa juga ditulis tangan, boleh silakan. Itu hanya tulisan tangan berupa instruksi. Shortcut itu. Kalau flowchart yang di, nah ini wireframe, boleh silakan. Bermacam-macam. Jadi bisa kalian buat kalau seandainya rapi, ingin dalam bentuk draw.io. Seperti itu. Baik, ada lagi ingin tanyakan? Boleh, silakan. Tanyakan. Taruh di sini nanti kami. Lagi, sebelum saya ngejelasin untuk tugas satu yang mungkin ditunggu, ada? Tadi, oke baik. Kalau tidak ada, saya izin untuk ngebahas untuk tugas satu. Saya sama izin share lagi, lebih dahulu lagi untuk tugas satu. Ini sebentar, ini saya mau ambil, oke. Saya izin untuk yang, ini tugas satu, saya ngebahas, nih ini saya ngebahas dulu tugas satu. Baik, tugas satu itu pertama-tama yang perlu diperhatikan dari tugas satu itu apa? Pertama deadline-nya dulu. Deadline-nya itu kapan sih tugas satu? Lihat, di sini deadline sampai tanggal 12 Mei untuk eh, kelasnya 98. Jadi kalian masih ada waktu nih hampir 1 minggu untuk menyelesaikan tugas satu ini sampai hari Senin besok jam 3 sore. Dan yang seperti saya info lagi, dari 20 kelas MSIM 420398 ternyata baru yang submit 5. Oleh karena itu perlu diperhatikan lagi. Itu yang perlu diingatkan. Kenapa? Karena instruksi dari Universitas Terbuka jika ada satu tugas yang tidak disubmit atau tidak dikerjakan, maka mahasiswa tersebut langsung mendapatkan nilai E. Jadi oleh karena itu perlu diperhatikan deadline dan juga perlu diperhatikan soalnya itu maunya diapain. Baik, saya ingin menjelaskan tadi di kelas sebelumnya ada yang apa namanya menjelaskan bahwa Pak, ini kan kelas berpraktik, betul kelas berpraktik. Apakah kelas berpraktik itu nanti apa namanya harus mengirim video? Ya, tapi ada tapinya. Kan saya infokan di sini ada 3 tugas, tugas 1, tugas 2, dan tugas ketiga. Karena tugas 1 ini masih belum ada membuat program atau membuat aplikasi atau dalam membuat codingan, ini tidak perlu kalian membuat video. Tapi nanti di tugas 2 dan juga tugas 3 kalian harus menampilkan apa? Menampilkan video atau record kalian membuat program tersebut. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kalian memang benar-benar mengerjakan sendiri tugas tersebut. Tidak ada apa namanya tidak dikerjakan oleh orang lain. Baik, saya menjelaskan tugas satu dulu. Lihat, tugas satu itu apa sih? Tugas satu, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word. Terus kemudian apa? Dengan daftar pustaka atau daftar referensi minimal 5. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi apa namanya? Karena ini dibuat atau mencari sumber referensinya dari internet, berarti kalian bebas
mencari dari mana saja, tapi dituliskan referensinya minimal 5. Dan yang paling penting apa? Dengan spasi 1,5. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau seandainya hanya kalian copy paste, terus tidak dirapikan, ya otomatis memang benar jawabannya, tapi tidak rapi, berarti tidak sempurna nilai kalian. Ini yang paling penting. Terus yang B-nya, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Nah, yang saya itu kan dari awal sampai akhir itu Java perkembangannya itu sangat banyak. Oleh karena itu saat kalian mengerjakannya dan juga menulisnya lebih ringkas, enak apa? Dalam bentuk tabel. Kirinya tahun, kanannya detail atau perkembangannya. Jadi misalnya di tahun 90 itu perkembangannya apa sih? Tahun 95 perkembangannya apa? 2000 perkembangan apa? Atau bahkan terakhir 2025 perkembangannya apa? Nah, itu biar enak melihatnya dalam bentuk table, bukan hanya dalam bentuk tulisan. Sehingga kalian dan juga saya enak membacanya dan saya bisa mudah untuk menilainya gitu. Terus sama cari di referensi di internet berkaitan dengan penggunaan Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Minimal apa? 2 software. Pak, kalau lebih gimana? Silakan boleh dibahas. Terus nama softwarenya apa dan jelasin. Itu kenapa penjelasannya singkat. Penjelasannya apa? Penjelasan detailnya software itu kenapa menggunakan bahasa Java. Nah, karena nomor 1 ini semua berasal dari internet, berarti secara otomatis, walaupun yang B tidak ada daftar pustaka atau daftar referensi, saya ingin yang B ini juga sama, minimal 5 daftar pustaka atau daftar referensinya. Sehingga nomor 1 ini berasal dari internet, masing-masing 5, berarti minimal ada 10 sumber referensi, sumber pustaka. Terus kalau seandainya nggak mengerjakan atau nggak pakai sumber pustaka gimana? Nggak ada masalah, benar. Tapi dianggap plagiat. Kalau seandainya plagiat, berarti nilainya nggak bakalan mungkin 100. Nilainya apa? Itu maksimal, itu saya cuma kasih bisa nilai 40%. Ya, saya nanti lihat. Terus kenapa Pak? Kan jawabannya sama. Ya karena nggak ada sumber referensinya. Karena berasal dari internet. Karena kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada sumber referensi, tidak ada data pusaka, berarti itu hasil pemikiran kalian sendiri. Tapi kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kalian mencarinya dari internet. Entah dari buku, entah dari apa. Lain lagi kalau seandainya kalian nanti sudah berkuliah S3, nah itu kalian sudah bisa menemukan atau menganalisis sendiri teori-teorinya. Nah itu nggak perlu menulis sumber. Kenapa? Karena dari saya Pak, atau mungkin kalian sudah ahli, sudah advance dalam bidang tertentu. Nah itu nggak ada masalah. Tidak menulis sumber versi. Kenapa? Karena dari pemikiran saya sendiri gitu. Tapi karena kalian masih baru merintis atau S1, jadi ditulislah sumber pustaka. Nah, sumber pustakanya harus dipisah lagi. Itu bisa diakses atau enggak, atau bisa saya klik atau enggak. Kalau seandainya enggak klik ya otomatis nilainya enggak apa namanya enggak sempurna, berkurang. Gitu. Pure nomor 1 ini saya yakin semua bisa dan enggak ada masalah karena semua dari internet. Tinggal bagaimana kalian menyajikan data tersebut, menyajikan jawaban dari sebuah apakah rapi dengan sumber pustakanya, apakah sesuai dengan ada tabelnya atau enggak seperti itu yang perlu saya garis bawahi untuk dari nomor 1 ini. Selanjutnya ini yang paling apa ya krusial dan juga paling salah dari semester sebelumnya, nomor 2. Oleh karena itu dari diskusi 2 yang saya infokan, kalau seandainya dalam bentuk flowchart itu berupa simbol dan juga dari materi tadi saya sudah jelaskan, waktu itu dalam simbolnya itu berbeda setiap langkahnya. Apa aja Pak? Ya tadi yang saya sudah infokan bisa dibaca lagi dari sumber-sumber informasi. Mulai itu gambarnya simbolnya seperti apa. Terus kalau seandainya ada if itu apa namanya simbolnya seperti apa. Itu yang perlu kalian pahami. Flowchart. Terus pseudocode. Ingat pseudocode itu langkah-langkah. Benar kalian bisa nulis langkah-langkah dan juga sudah nulis mulai dan juga diakhiri dengan selesai atau finish. Tapi ditulis depannya nomornya, instruksinya. Jadi kalau seandainya ada if ya tulisnya 81 atau mungkin ada subnya 81, 82, 83 seperti itu. Sebelum mulai nomor 9. Ini yang paling sering apa namanya disalahartikan. Pseudocode. Jadi nomor 2 ini nggak perlu nulis coding, nggak perlu nulis program, nggak perlu nulis atau mengirim file APK, nggak perlu. Saya hanya buat saya sih, UT hanya bentuk flowchart-nya saja dan juga dalam pseudocode.
video tidak perlu juga. Untuk tugas satu ini tidak perlu. Tapi kalau untuk tugas selanjutnya baru nanti saya minta pengumpulannya. Oleh karena itu, jika dari 5 orang ini masih ada yang kurang atau istilahnya salah dalam mengumpulkan tugas, silakan bisa ditarik lagi dan disubmit ulang lagi, silakan bebas. Karena selama masih deadline-nya hari Senin depan jam 3 sore itu silakan masih bisa keluar masuk sehingga nanti saat jam 3 siang hari Senin baru saya nilai untuk tugas pertama itu. Terus tugasnya apa sih Pak? Dalam bentuk flowchart atau tugas nih ada penjelasan. Jadi pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, jika golongan A, nah ini kalau di jika berarti ada ini nih if gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, C itu gaji 1.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan 1 jamnya itu 30% dari gaji pokok, 2 jamnya itu 30%, 3 jamnya itu 30%, 4 jamnya 36%, lebih besar atau sama dengan 5 jam itu 38% dari gaji pokok. Terus inputannya apa Pak? Inputan pada flowchart dan procedure code itu golongan dan jam lembur. Ini yang perlu diperhatikan. Terus outputnya apa? Outputnya itu jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Ini yang perlu diinfokan atau istilahnya kalian dalam membuat flowchart dan video call. Seperti itu. Nah ini sebenarnya saya nggak boleh sih, tapi kalian jika ingin mau, saya bisa share untuk ini bisa sebagai referensi kalian, tapi jangan sebagai langsung di copy paste plek-plek ya. Ini saya ada tugas dari semester sebelumnya mengenai dari tugas satu ini. Lihat nomor 1 ini otomatis sesuai, ada referensinya dan sejarah penyapa ini disesuai. Tapi jika kalian menulisnya dalam bentuk tabel lebih sempurna lagi. Nah, ini yang saya ingin infokan tuh nomor 2-nya. Nih, sama nomor 2. Nah, ini flowchart. Flowchart-nya lihat seperti ini. Ini ada simbolnya berbeda-beda. Nah, ini bagi referensi kalian bisa juga. Nah, lihat itu flowchart-nya, lihat pseudocode. Dimulai langsung diakhiri dengan selesai. Dan setiap ini ada nomornya. Tapi bisa juga nih dari 5 ini ditulis. Ini 51, 52, 53, 54 itu alangkah baiknya atau langkah sesuainya. Jadi bisa seperti itu. Ini procedure code dari yang penting paham tentang procedure code sehingga nanti kalian bisa untuk menjelaskan atau mengerjakan procedure code tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik, bentar saya tanya dulu. Draw.io itu apa Pak? Apa bisa digunakan untuk membuat ERD? Bisa juga. Ya, bisa. ERD itu bisa juga. Silakan. Gitu. ERD itu bisa. Ya, bisa ERD karena itu lebih lengkap dan lebih mudah. Itu bisa. Pak, izin bertanya. Saya sudah submit dan sudah membuat video juga. Tapi nomor 1 perlu direvisi karena daftar pusakannya digabung hanya 7 referensi. Apakah bisa diterima? Eh, Sebenarnya bisa ditarik lagi sih. Jadi kalau seandainya bisa diterima bisa, tapi nilainya nanti mungkin kurang sempurna. Tapi saya minta 5 dari yang 1A, yang 1B-nya juga 5 sehingga nanti bisa 10. Jadi kalau tadi Mas Sepransani untuk hanya 7 bisa diambil lagi dan bisa sudah jawab tadi Pak. Oke, terima kasih. Pak, jika ini Mbak Siti, ya tugas 1 sudah terlanjur dikirimkan dengan format video di YouTube untuk pembuatan flowchart. Bagaimana ya Pak? Apakah harus sebenarnya kalau seandainya dalam bentuk video, saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau seandainya dalam bentuk video di YouTube, terus kalian memang sesuai dengan apa yang tadi saya deskripsikan, nggak ada masalah. Boleh itu. Tapi kalau kalian merasa yakin bahwa kayaknya ada merasa kurang nih, atau mungkin jawabannya perlu direvisi lagi, silakan ditarik lagi dan kalian disubmit lagi. Selama masih deadline hari Senin besok sampai tanggal 12 Mei jam 3 sore masih ada waktu, kalian bebas silakan. Tapi kalau seandainya Pak sama sih jawabannya, udah nggak ada masalah. Nanti tinggal nilai dan bisa langsung
Kalian lihat nilai tugas 1 itu berapa. Gitu. Baik, ada yang lagi ditanyakan untuk materi tugas, silakan bahas. Jadi saya infokan bahwa tidak perlu mengerjakan video karena saya hanya dalam bentuk tadi apa flowchart dan hasil kerja. Tapi untuk tugas berikutnya, nah itu diharuskan. Kenapa? Kalian nanti ada membuat codingan. Dapat codingan, yaitu perlu kalian record di kalian apa namanya di membuat codingan bahwa memang kalian mengerjakan sendiri. Jadi ada kalian, ada juga hasil codingan secara live. Seperti itu. Ada lagi silakan, bebas. Nah, karena web ini yang senangnya adalah saat bisa bertanya langsung dan langsung bisa jawab. Tapi kalau seandainya record ya berarti otomatis hanya bisa dari recordnya aja gitu. Atau kalau seandainya itu bisa cuma dari grup message-nya aja. Kalau ingin bertanya, bebas silakan. Ayo lagi? Nggak ada? Baik, kalau seandainya tidak ada, kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi karena untuk web 3 itu dijadwalkan di aktivitas belajar 10, yaitu 2 minggu lagi. Insya Allah di hari dan waktu yang sama untuk 2 minggu nanti saya akan infokan lagi di grup message. Sebelum itu boleh saya izin untuk on kamera terlebih dulu semuanya. Saya ingin capture bahwa web 2 ini dengan kelas MSIM 420398 sudah terlaksana. Boleh di on kamera? Semuanya silakan. Saya tunggu sebelum saya capture atau saya screenshot. Apa saya nggak bisa open kamera karena menggunakan musik saya juga ya? Nggak apa-apa. Yang bisa aja, yang bisa saja silakan open atau on kamera. Saya ingin capture nanti. Oke, baik. Mbak Nia silakan. Oke, yang lain apakah bisa? Tadi yang Mbak Siti nanti lagi ditunggu. Jadi Mas Sepran ya. Mas Sepran yang nggak bisa kamera nggak apa-apa. Silakan, saya ingin capture nanti. Ditunggu dulu. Oke, baik Mbak Mediati. Lagi nunggu ya Mbak Siti Nurkayanya. Setelah itu nanti saya capture lebih dahulu. Oke, baik Mbak Siti Nurkaya. Udah ya. Baik, saya izin untuk capture pertemuan atau web 2 kali ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah saya capture untuk web 2 kali ini. Kalau seandainya memang tidak ada, saya akhiri untuk web 2 kali ini. Insya Allah web 3 kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk ngebahas nanti pertemuan atau materi dari 6 sampai 9 dan juga tentunya dari tugas 2 yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.